Asisten penata anestesi terampil. 1. Seorang asisten penata anestesi terampil sedang mempersiapkan induksi anestesi umum pada pasien dewasa. Obat anestesi intravena manakah yang memiliki onset paling cepat dan durasi aksi paling singkat? A. Propofol. B. Tiopental. C. Etomidate. D. Ketamin. E. Midazolam. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa propofol memiliki onset aksi yang sangat cepat, sekitar 30-40 detik, dan durasi aksi yang singkat 3-5 menit menjadikannya pilihan ideal untuk induksi anestesi umum yang cepat dan pemulihan yang cepat pula. 2. Dalam menilai jalan napas pasien sebelum anestesi, seorang asisten penata anestesi terampil menggunakan klasifikasi Malampati. Manakah dari berikut ini yang menggambarkan Malampati kelas 3? A. Visualisasi palatum mole, uvula, dan faring. B. Visualisasi palatum mole dan sebagian uvula. C. Visualisasi palatum mole saja. D. Visualisasi palatum durum saja. E. Tidak ada struktur faring yang terlihat. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa klasifikasi Malampati kelas 3 ditandai dengan visualisasi palatum mole saja, tanpa terlihat uvula atau struktur faring lainnya. Ini menunjukkan potensi kesulitan intubasi yang lebih tinggi. 3. Seorang asisten penata anestesi terampil sedang membantu dalam prosedur anestesi epidural. Manakah dari berikut ini yang merupakan komplikasi paling serius dari teknik anestesi ini? A. Nyeri punggung. B. Retensi urin. C. Hipotensi. D. Hematoma epidural. E. Pruritus. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa hematoma epidural, meskipun jarang terjadi, merupakan komplikasi paling serius dari anestesi epidural karena dapat menyebabkan kompresi medula spinalis dan defisit neurologis permanen jika tidak segera didiagnosis dan ditangani. 4. Dalam mengelola ventilasi mekanis selama anestesi umum, seorang asisten penata anestesi terampil harus memahami parameter ventilasi. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan strategi untuk mencegah barotrauma paru? A. Menurunkan volume tidal. B. Meningkatkan PEEP. C. Menurunkan frekuensi pernapasan. D. Meningkatkan tekanan inspirasi puncak. E. Menggunakan mode ventilasi pressure controlled. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa meningkatkan tekanan inspirasi puncak justru dapat meningkatkan risiko barotrauma paru. Strategi pencegahan barotrauma meliputi penggunaan volume tidal rendah, PEEP optimal, dan pembatasan tekanan jalan napas. 5. Seorang asisten penata anestesi terampil sedang membantu dalam pengelolaan nyeri pasca operasi. Manakah dari berikut ini yang merupakan efek samping paling berbahaya dari penggunaan opioid? A. Konstipasi. B. Mual dan muntah. C. Pruritus. D. Depresi pernapasan. E. Retensi urin. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa depresi pernapasan merupakan efek samping paling berbahaya dari penggunaan opioid karena dapat mengancam jiwa jika tidak terdeteksi dan ditangani dengan cepat. 6. Dalam persiapan anestesi untuk prosedur bedah jantung, seorang asisten penata anestesi terampil harus memahami prinsip bypass kardiopulmoner. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tujuan utama bypass kardiopulmoner? A. Mempertahankan perfusi organ. B. Mengoksigenasi darah. C. Menghilangkan karbon dioksida. D. Mengatur suhu tubuh. E. Meningkatkan kontraktilitas miokard. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa bypass kardiopulmoner bertujuan untuk menggantikan fungsi jantung dan paru-paru selama operasi, bukan untuk meningkatkan kontraktilitas miokard secara langsung. 7. Seorang asisten penata anestesi terampil sedang membantu dalam prosedur anestesi regional untuk operasi ekstremitas bawah. Manakah dari berikut ini yang merupakan kontraindikasi absolut untuk anestesi neuraksial? A. Hipovolemia ringan. B. Infeksi sistemik. C. Peningkatan tekanan intrakranial. D. Koagulopati. E. Stenosis aorta.
Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa peningkatan tekanan intrakranial merupakan kontraindikasi absolut untuk anestesi neuraksial karena risiko herniasi otak akibat perubahan tekanan cairan cerebrospinal. 8. Dalam mengelola keseimbangan asam basa selama anestesi, seorang asisten penata anestesi terampil menghadapi pasien dengan pukul 7.25, A 60 mm raksa, dan HCO 326 mcl. Interpretasi yang tepat untuk kondisi ini adalah A. Asidosis respiratorik akut. B. Asidosis metabolik akut. C. Alkalosis respiratorik kronis. D. Alkalosis metabolik kronis. E. Asidosis respiratorik kronis dengan kompensasi parsial. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pH rendah dengan AA tinggi menunjukkan asidosis respiratorik. Peningkatan HCO3 yang tidak terlalu signifikan menandakan kompensasi parsial, menunjukkan kondisi kronis. 9. Seorang asisten penata anestesi terampil sedang membantu dalam anestesi untuk prosedur bedah toraks. Manakah dari berikut ini yang merupakan komplikasi paling mungkin terjadi selama ventilasi satu paru, one lung ventilation? A. Atelektasis. B. Hiperkapnia. C. Hipoksemia. D. Pneumotoraks. E. Emboli paru. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa hipoksemia adalah komplikasi paling umum dan signifikan selama ventilasi satu paru karena ketidaksesuaian ventilasi perfusi yang terjadi ketika satu paru dikolaps untuk akses bedah. 10. Dalam menerapkan kompetensi klinis sesuai Kepmenkes HK pukul 1/7 Menkes 722/2020, seorang asisten penata anestesi terampil harus mampu melakukan penilaian pra-anestesi. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen penilaian pra-anestesi? A. Riwayat medis. B. Pemeriksaan fisik. C. Evaluasi jalan napas. D. Pemeriksaan laboratorium. E. Penentuan teknik anestesi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penentuan teknik anestesi bukan bagian dari penilaian pra-anestesi, melainkan hasil dari penilaian tersebut yang dilakukan oleh dokter anestesi. 11. Berdasarkan Permenpan nomor 11 tahun 2017, seorang asisten penata anestesi terampil berada pada jenjang jabatan apa? A. Penata anestesi pemula. B. Penata anestesi terampil. C. Penata anestesi mahir. D. Penata anestesi penyelia. E. Penata anestesi ahli. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai Permenpan nomor 11 tahun 2017, jabatan asisten penata anestesi terampil termasuk dalam kategori penata anestesi terampil, yang merupakan salah satu jenjang dalam jabatan fungsional penata anestesi. 12. Seorang asisten penata anestesi terampil sedang membantu dalam prosedur anestesi untuk bedah saraf. Manakah dari berikut ini yang merupakan agen anestesi inhalasi paling sesuai untuk prosedur kraniotomi elektif? A. Sevoflurane. B. Desflurane. C. Isoflurane. D. Nitrous oxide. E. Halotane. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa isoflurane sering dipilih untuk prosedur kraniotomi elektif karena efeknya yang minimal pada aliran darah otak dan tekanan intrakranial, serta kemampuannya untuk mempertahankan autoregulasi cerebral. 13. Dalam menjalankan tugas sesuai Permenkes nomor 18 tahun 2016, seorang asisten penata anestesi terampil memiliki wewenang untuk melakukan tindakan mandiri dalam hal A. Melakukan induksi anestesi. B. Melakukan ekstubasi. C. Memberikan obat anestesi intravena. D. Melakukan pemantauan tanda vital. E. Melakukan blok saraf perifer. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai Permenkes nomor 18 tahun 2016, pemantauan tanda vital merupakan salah satu wewenang yang dapat dilakukan secara mandiri oleh penata anestesi, termasuk asisten penata anestesi terampil.
14. Seorang asisten penata anestesi terampil sedang membantu dalam prosedur anestesi untuk bedah ortopedi. Manakah dari berikut ini yang merupakan risiko spesifik yang perlu diwaspadai pada pasien yang menjalani artroplasti sendi panggul? A. Hipertensi. B. Emboli lemak. C. Hipotermi. D. Bronkospasme. E. Hiperkalemia. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa emboli lemak merupakan komplikasi spesifik yang perlu diwaspadai pada prosedur artroplasti sendi panggul karena manipulasi sumsum tulang dapat menyebabkan pelepasan globula lemak ke sirkulasi. 15. Dalam melaksanakan kompetensi penunjang sesuai Kepmenkes HK pukul 1/7 Menkes 722/2020, seorang asisten penata anestesi terampil harus mampu melakukan komunikasi efektif dalam tim. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip komunikasi efektif dalam tim anestesi? A. Menggunakan teknik SBAR Situation, Background, Assessment, Recommendation. B. Melakukan briefing sebelum prosedur. C. Menggunakan closed loop communication. D. Menyimpan informasi penting untuk diri sendiri. E. Melakukan debriefing setelah prosedur. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menyimpan informasi penting untuk diri sendiri bertentangan dengan prinsip komunikasi efektif dalam tim anestesi. Berbagi informasi penting secara terbuka adalah kunci untuk keselamatan pasien dan kerja tim yang efektif.